Welcome back to all participants of the GICCIM 2021. Now, we will have the last session for today. In this session, we will be discussing about managing respiratory symptoms with speakers in this session will be Dr. Eliana Muiz, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi Vinasim, and Dr. Heri Kurniawan, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi. The discussion will be moderated by Dr. Asril Bahar, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi, konsultan geriatri. Dr. Asril Bahar is a medical staff, Division of Respirology and Critical Care, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Universitas Indonesia, Cipto Mangunkusumo Hospital. To Dr. Asril Bahar, the floor is yours. Thank you, Mr. MC. Can you hear my voice? Hello? Yes, doctor. We Okay. can hear it clearly. First, I would say thank you to the organizing committee of the NIMS Jakarta International Chest and Critical Care of Internal Medicine, which invite me as moderator to manage this session 15 of this symposium in the next 1 hour. Due to there's no foreign speaker in this session, I think it is better to us if we talk in Indonesian language. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Para teman sejawat dan hadirin webinar yang saya hormati, seperti kita ketahui, dalam praktek sehari-hari, kita sering menemukan gangguan pernapasan. Jadi khususnya bidang paru, jadi adalah berupa keluhan sesak napas dan batuk-batuk. Ini keluhan yang umum kita temukan. Nah, sehubungan dengan pandemi COVID-19 ini, simposium kali ini mengambil topik adalah managing respiratory symptom yang akan dibawakan oleh dua pembicara yang sudah tidak asing lagi. Yang pertama adalah Dr. Eliana Muiz, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi Vinasim dengan topik Optimizing Bronchodilator for Pulmonary Disease, Role of Methylxanthine. Yang kedua, Dr. Heri Kurniawan, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi dengan topik Antitussive Treatment for COVID-19, Managing Symptom for COVID-19. Dan untuk menghemat waktu, saya persilakan saja pembicara pertama Dr. Eliana Muiz, tapi sebelumnya kita tayangkan dulu CV-nya. Apa bisa dilihat CV-nya? Bisa, Dok. Ya? Bisa, Dok. Kelihatan? Jadi Dr. Eliana Muiz ini adalah dokter dari tamatan dari Universitas Brawijaya Malang tahun 2003, kemudian spesialis penyakit dalam Universitas Unhas tahun 2011, kemudian konsultan pulmonologi dari Unhas juga 2017, dan saat ini masih mengikuti juga S3 di Unhas. Nah, saat ini beliau adalah sebagai staf divisi pulmonologi dan medis kritis Departemen Ilmu Penyakit Dalam di FK Unhas Makassar. Jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dulu, dan silakan Dr. Eliana Muiz, waktu Anda sekitar 25 menit ke depan. Silakan. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pertama, saya ucapkan terima kasih Dr. Asril Bahar. Beliau adalah guru saya juga, sekaligus senior di Perhimpunan Ahli Respirologi. Mohon izin, Dok.
Dan berikutnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada panitia JICEM yang kali ini memberikan kesempatan untuk saya membawakan topik tentang bronkodilator. Bagaimana kita optimalkan pada penyakit paru dengan fokus khusus pada peran dari metilsantin. Seperti kita ketahui bahwa pada penyakit paru obstruksi ada dua penyakit yang utama sering kita dapatkan di praktek klinik maupun di rumah sakit. Yang pertama adalah asma bronkial dan yang kedua adalah PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis. Nah, berikut nanti akan saya coba memberikan gambaran mengenai mekanisme dari kedua penyakit tersebut dan juga hubungannya dengan obat bronkodilator yang kali ini kita fokus khusus untuk metilsantin. Asma sendiri kita ketahui adalah penyakit heterogen yang ditandai oleh inflamasi kronis di saluran napas yang disebabkan oleh alergen, bisa juga oleh virus dan juga oleh polusi di udara, dan secara langsung inflamasi ini akan menimbulkan hiperresponsif pada saluran nafas yang pada akhirnya akan memberikan gejala berupa batuk, mengi, sesak, rasa terhimpit pada dada yang kesemuanya bisa dipicu oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah alergen, pelatihan, udara yang dingin, sulfur dioksida ataupun partikulat yang lain. Akan tetapi ternyata terbukti juga bahwa inflamasi pada saluran nafas itu secara langsung bisa menimbulkan gejala jika mengaktifasi dari sistem saraf sensoris. Secara khusus mengenai proses inflamasi pada asma, kita lihat ada beberapa sel-sel inflamasi yang berinteraksi melalui pelepasan mediator inflamasi, secara khusus akan menyebabkan bronkokonstriksi, vasodilatasi, eksudasi dari plasma, mukosekresi, pelepasan epitel, atau shedding dari epitel, dan juga akan mengaktifasi saraf sensoris, dan pada akhirnya juga akan menimbulkan refleks terhadap kolinergik. Nah, seiring dengan waktu akan terjadi perubahan struktur, termasuk peningkatan dari otot polos saluran nafas dan juga pembuluh darah, serta hiperplasi pada mukos. Selain itu, ditemukan juga adanya fibrosis pada tingkat subepitelial. Otot polos di saluran nafas itu dipersarafi oleh parasimpatis. Tidak ada sama sekali persarapan simpatis yang langsung ke dalam saluran napas, meskipun di dalamnya terdapat reseptor beta adrenergic. Nah, saraf parasimpatis dari paraganglion maupun dari pascaganglion pada akhirnya akan melepaskan asetilkolin, dan ini dapat diaktifasi oleh saraf aferen, baik dari saluran napas maupun dari ekstrapulmonal. Dan selain itu, sel-sel inflamasi juga akan melepaskan mediator yang pada akhirnya akan secara langsung bisa mengaktifkan sel-sel pada otot polos saluran nafas melalui reseptor beta 2. Hal ini yang mungkin menjelaskan mengapa obat-obat antimuskarinik itu efeknya lebih di bawah dibandingkan dengan beta 2 agonis sebagai bronkodilator pada asma. Karena memang beta 2 agonis yang langsung bisa bekerja pada sel. Halo, ada gangguan teknis. Bisa juga menggunakan antimuskarinik, dan yang terakhir adalah golongan santin.
Nah, untuk golongan yang lain sifatnya adalah antiinflamasi dan fungsinya adalah sebagai pengontrol, bisa juga sebagai profilaksis. Contoh obat-obat yang sering kita gunakan adalah kortikosteroid atau obat-obat untuk stabilisasi dari sel emas. Selain itu ada juga obat anti imunoglobulin E monoklonal antibody, dan yang terakhir bisa juga digunakan obat-obat antagonis leukotrien. Khusus untuk antagonis leukotrien ini bisa memiliki dua peran, karena sebagai bronkodilator ternyata terhadap inflamasi. Khusus untuk metilsantin sebagai topik kita pada hari ini, metilsantin ini merupakan derivat dari santin yang mengalami proses metilasi, dan yang banyak kita gunakan pada penyakit-penyakit saluran napas adalah teofilin dan aminofilin. Mekanisme kerja dari metilsantin ada beberapa. Yang utama adalah sebagai inhibitor dari fosfodiesterase dan juga meningkatkan siklik AMP, pada akhirnya akan menyebabkan bronkodilatasi. Efek yang lain adalah antagonis dari reseptor adenosin dan juga bisa meningkatkan kontraksi dari diafragma dan stabilisasi dari membran sel emas. Nah, untuk mekanisme kerja dari beberapa bronkodilator pada penyakit asma, kita lihat di sini beta agonis bekerjanya langsung pada asetilkolin yang akan meningkatkan juga siklik AMP dan pada akhirnya akan membuat tonus dari bronkus itu mengalami bronkodilatasi. Selain itu ada obat-obat golongan anti muskarinik, dan secara khusus antimuskarinik ini akan menghambat asetilkolin untuk mencegah terjadinya bronkokonstriksi, dan golongan yang ketiga adalah obat-obat santin, dalam hal ini sebagai contoh adalah teofilin. Secara khusus mekanisme kerjanya adalah menghambat dari enzim fosfodiesterase dan juga sebagai antagonis dari reseptor adenosin. Pada akhirnya jika enzim fosfodiesterase dihambat akan terjadi bronkodilatasi, sedangkan jika adenosinnya dihambat itu akan juga mencegah terjadinya bronkokonstriksi atau pada akhirnya juga akan menimbulkan bronkodilatasi. Nah, khusus untuk metilsantin, efek farmakologi yang bisa terjadi selain relaksasi dari otot-otot bronkus juga bisa menimbulkan kontraksi dari diafragma, dan jika diafragma bisa berkontraksi dengan baik, pada akhirnya juga akan memperbaiki ventilasi. Namun metilsantin ini juga memiliki efek lain pada organ yang lain. Contohnya pada sistem kardiovaskular ini akan meningkatkan denyut jantung dan juga membuat pompa jantung juga lebih cepat. Pada GI tract akan meningkatkan sekresi asam lambung, pada ginjal akan meningkatkan aliran darah ke ginjal dan juga bisa bersifat sebagai diuretik yang lemah, dan di susunan saraf pusat bisa berefek sebagai stimulan pada pusat nafas, dan berikutnya juga bisa meningkatkan mood selain menurunkan gejala fatigue. Namun yang harus diingat bahwa jika overdose, karena memang efek terapeutiknya itu juga sempit, maka akan bisa menimbulkan berbagai efek samping, termasuk diantaranya adalah tremor, nervousness, insomnia, dan juga konfusi. Adapun farmakokinetik dari metilsantin, metabolismenya dilakukan di hati oleh sitokrom P450 enzim dengan waktu paruhnya juga yang cukup panjang, 8 jam, dan memiliki berbagai interaksi obat dengan contohnya fenobarbital maupun rifampicin melalui induksi dari enzim yang pada akhirnya akan menurunkan dosis atau efektivitas dari obat-obat tersebut. Di samping juga bisa menyebabkan fatigue maupun peningkatan mood, dan ya jika pada dosis tinggi bisa menimbulkan juga tremor, nervousness, insomnia maupun konfusi.
Mekanisme kerja dari metilsantin sendiri selain dua yang utama, yaitu inhibisi dari fosfodiesterase dan juga modulasi dari reseptor adenosin, ternyata juga bisa meregulasi kadar kalsium di tingkat seluler. Dan selain itu juga bisa memodulasi reseptor GABA dan pada akhirnya ini bisa menimbulkan efek di tempat lain selain efeknya secara khusus pada saluran nafas. Adapun efek samping, tadi sudah saya sampaikan bahwa memang dia safety marginnya juga sempit, sehingga low therapeutic index pada metilsantin ini menyebabkan kita harus monitor dengan ketat. Kalau memang memungkinkan, seharusnya bisa kita periksa kadarnya di dalam darah, dan jika pada dosis tinggi kita gunakan, maka efek-efek yang lain tentu itu bisa bersifat mengancam jiwa. Pada sistem kardiovaskular bisa terjadi hipotensi maupun aritmia, pada GI tract juga bisa menyebabkan nausea dan mual dan muntah, di susunan saraf pusat yang tadi berbagai efek sampingnya, tremor, gelisah, insomnia maupun bisa sampai menimbulkan kejang. Penggunaan metilsantin pada asma sendiri bisa sebagai second line drug, dan contohnya di sini yang bisa kita gunakan adalah low dose dari theophylline 5 sampai 7 mg per kilogram berat badan, rutenya bisa melalui intravenus maupun per oral, dan untuk eksaserbasi maka ada pilihan yang bisa kita gunakan yaitu aminofilin. Pada tahap awal yang digunakan adalah dosis 125 sampai 250 mg, diberikan melalui infus di dalam cairan isotonis 200 sampai 250 ml selama 1 jam, dan dilanjutkan dengan infus kontinu selama 5 sampai 7 jam dengan dosis yang sama. Dan perlu diingat bahwa penggunaan aminofilin ini harus dimonitor secara ketat, dan jika ternyata muncul efek samping terutama yang tadi pada kardiovaskular, hipotensi, maka itu obatnya harus dihentikan. Memang untuk penggunaan metilsantin pada asma ini masih kontroversi. Jadi ada salah satu guideline yang dikeluarkan oleh Jepang tahun 2020 ini masih mencantumkan theophylline sustained release itu di dalam treatment step dari asma. Digunakan mulai dari step 1, 2, 3, bahkan sampai step 4 sebagai salah satu alternatif untuk pengontrol. Jadi selain laba maupun lama juga bisa menggunakan theophylline sustained release ini. Dan di GINA sendiri untuk kondisi khususnya juga misalnya pada asma, theophylline sustained release ini masih bisa digunakan, artinya bisa sebagai salah satu alternatif untuk obat-obat oral selain kortikosteroid dan leukotriene atau beta-2 agonis yang lain maupun antihistamin. Nah, sementara di GINA tahun 2018 itu memang masih mencantumkan penggunaan low dose theophylline sebagai salah satu controller pada step 2, 3 maupun 4. Namun pada perkembangannya sejak tahun 2019 sampai sekarang tahun 2021 itu GINA sudah tidak mencantumkan lagi penggunaan theophylline ini sebagai controller alternatif, dan alasan untuk tidak direkomendasikan lagi dalam penggunaan rutinnya adalah memang dari hasil penelitian efikasinya ini lemah, jadi buktinya hanya bukti B, evidence B. Dan juga berbagai efek samping yang saya sebutkan tadi itu ditemukan dan bahkan bisa mengancam jiwa jika digunakan sampai dosis tinggi. Kalau tadi pada asma, pada PPOK bagaimana? Nah, PPOK sendiri ini adalah penyakit yang ditandai oleh keterbatasan aliran udara dan juga ada faktor inflamasi yang dipicu oleh asap rokok dan juga polusi, dan berbagai sel-sel inflamasi yang bekerja di dalamnya juga ikut berperan. Salah satunya bisa menimbulkan eksaserbasi, dan juga selain itu inflamasi kronis ini juga bisa memicu inflamasi secara sistemik sebagai salah satu hallmark pada PPOK.
mekanisme pada PPOK memang multifaktorial. Dari etiologi yang polusi dan juga asap rokok itu dipengaruhi oleh proses-proses lain, termasuk ada genetik di dalamnya, autoimun, aktivasi seluler, dan berbagai hal yang lain. Itu akan memicu terjadinya proses seluler, mulai dari aktivasi dan rekrutmen dari sel-sel inflamasi, ada juga aktivasi sel T, pelepasan mediator inflamasi, proliferasi sel, proses inflamasi sistemik, apoptosis maupun repair jaringan, pada akhirnya akan menimbulkan proses patologis yang hampir mirip dengan asma. Di antaranya adalah hiperplasi dari kelenjar mukos, kemudian obstruksi saluran napas terutama yang kecil-kecil, terjadi juga emfisema, resistensi kortikosteroid, dan akan istilahnya memudahkan untuk terjadinya kolonisasi bakteri atau bahkan juga infeksi virus. Nah, yang tidak boleh dilupakan juga pada PPOK ada berbagai faktor yang terkait di dalamnya yang terlibat, walaupun mekanismenya juga masih belum terlalu jelas. Ada peran dari penyakit kardiovaskular, aterosklerosis, sindroma metabolik, dan juga secara khusus jika terjadi penyakit lain seperti kanker paru. Nah, dari berbagai proses patologis tadi, luaran klinis pada pasien PPOK itu bisa sangat bervariasi, mulai dari asimptomatik, ringan, dan jika sering terjadi eksaserbasi, justru bisa akan berprogresivitas menjadi berat, bahkan pada akhirnya bisa menimbulkan kematian. Nah, ternyata pada PPOK juga ada peran dari otot-otot sel polos. Nah, yang terjadi di dalamnya adalah proliferasi. Proliferasi ini bisa disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Kalau yang internal ini bisa akibat herediter maupun terjadinya hipersensitif dari saluran napas. Yang faktor eksternal itu bisa disebabkan oleh pengaruh dari asap rokok, polusi, infeksi, bahan-bahan kimia, dan juga beberapa faktor lain yang bisa menimbulkan proliferasi dari sel otot polos di saluran napas. Jadi pada akhirnya mekanisme yang terjadi juga akan mirip dengan asma. Karena itu obat-obat yang digunakan di dalam PPOK juga hampir mirip dengan obat-obat yang ada di asma, mulai dari beta 2 agonis, antikolinergik, kemudian metilsantin juga digunakan di situ, dan beberapa obat lain. Nah, untuk metilsantin memang dua pilihan utama yang digunakan tetap aminofilin dan teofilin. Mengingat teofilin ini tersedia dalam bentuk IV maupun oral, maka ini tentu akan sangat memudahkan bagi pasien untuk menggunakannya. Nah, untuk pertimbangan penggunaan metilsantin pada PPOK sendiri memang masih menjadi kontroversi, mengingat kerja utamanya itu masih belum jelas. Akan tetapi teofilin sendiri clearance-nya itu menurun seiring dengan pertambahan usia, sehingga perlu betul-betul dipertimbangkan penggunaannya pada usia tua. Dan selain itu ada juga bukti jika digunakan pada pasien yang stabil, maka ternyata memiliki efek bronkodilator dibandingkan dengan pasien stabil yang hanya menggunakan placebo saja. Dan juga waktu 5 menit lagi. Baik, Dok. Jika teofilin ini digunakan dengan salmeterol, maka perbaikan dalam hal FEV1 maupun keluhan sesak itu juga akan lebih baik dibandingkan dengan pasien yang hanya menggunakan salmeterol saja. Dan juga ada penelitian pada mereka yang eksaserbasi, ternyata low dose teofilin ini juga bisa mengurangi angka eksaserbasinya. Baik, kembali lagi bahwa perlu diingat rasio terapeutiknya itu sangat sempit, sehingga pertimbangan untuk penggunaannya juga perlu dipertimbangkan dengan baik, mengingat kita perlu untuk memonitor secara ketat. Ada satu studi pada tahun 2006 yang mencakup 3.900 pasien, itu ternyata dikatakan bahwa kejadian efek samping atau adverse reaction yang non-serius itu kecil jumlahnya, hanya 54 pasien atau 1,3% saja. Sehingga mereka menyimpulkan bahwa
dari hasil survei secara prospektif, penggunaan teofilin yang sustain release ini baik pada pasien asma maupun PPOK itu aman selama digunakan dengan pertimbangan yang baik dan juga dosisnya minimal. Dan sebagai ringkasan, metilsantin ini memang menjadi salah satu pilihan bronchodilator yang bisa digunakan pada asma maupun PPOK, dan mekanisme kerjanya pada asma itu meliputi inhibisi dari enzim fosfodiesterase, peningkatan siklik AMP, juga bisa sebagai antagonis dari adenosine reseptor, meningkatkan kontraksi diafragma, dan juga menstabilkan membran dari sel mas. Sementara pada PPOK efeknya itu masih kontroversi. Sementara penggunaan teofilin sustain release ini secara rasional bisa menjadi alternatif controller pada asma, sementara untuk PPOK itu bisa menjadi obat untuk maintenance. Jadi kesimpulannya bisa digunakan selama digunakan dengan pertimbangan khusus dan juga tetap harus dimonitor efek samping yang mungkin terjadi pada pasien. Saya kira itu dok yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Eliana atas presentasinya yang sangat jelas dan informatif, terutama mengenai metilsantin. Memang kita tahu metilsantin ini obat yang paling lama, mungkin sudah ada sejak zaman Belanda itu. Waktu sama siswa juga tuh obat tuh ada, dan mungkin masih dipakai oleh teman-teman sejauh yang masih praktek di perifer, karena obat ini sebagai bronchodilator untuk asma dan PPOK. Tapi harus hati-hati pemakaiannya, apalagi dosisnya itu sangat berdekat, dosis terapeutik sangat berdekatan dengan dosis letalnya. Baik, kita menginjak pada pembicara kedua, yaitu Dr. Heri Kurniawan yang akan membawakan topik Antitussive Treatment for COVID-19, Managing Symptom for COVID-19. Saya silakan Dr. Heri Kurniawan, tapi sebelumnya saya coba bacakan dulu CV-nya. Dr. Heri Kurniawan itu adalah dokter dari tamatan Dokter Umum dari Universitas Gadjah Mada 2009, spesialis penyakit dalam di Universitas Indonesia 2016, konsultan pulmonologi di Universitas Indonesia 2020. Saat ini menjabat sebagai staf divisi respirologi dan penyakit kritis Departemen Penyakit Dalam FKUI RSCM dan juga Pokja Tuberkulosis Perpari. Silakan Dr. Heri, waktunya 25 menit. Baik, terima kasih Dr. Alir, guru saya atas penyampaian introduksinya. Teman-teman sejawat sekalian, mohon izin saya diberikan tugas oleh panitia untuk menyampaikan tentang managing cough symptom for COVID-19. Mohon izin dok, suara saya apa bisa terdengar jelas? Bagus. Ya. Silakan. Baik, terima kasih dok. Baik, teman-teman sejawat saya hormati, outline kita pada siang hari ini, yang pertama berbicara mengenai epidemiologi dari cough, kemudian kita akan lanjutkan dengan patofisiologi, klasifikasi, kemudian obat-obat untuk yang digunakan pada batuk, dan juga bagaimana mekanisme batuk pada COVID-19. Rekan-rekan sejawat yang saya hormati, bahwa kita ketahui batuk itu sebenarnya adalah suatu natural defense mechanism. Jadi sebenarnya suatu mekanisme pertahanan alamiah dari tubuh kita. Kenapa batuk? Karena untuk memproteksi dari inhalasi benda-benda asing ke saluran napas. Memproteksi saluran napas kita dari debu, dari mikroorganisme yang masuk ke dalam, dan juga bertujuan untuk mengeluarkan sekresi dari mukus-mukus dari bronkus. Sehingga memang batuk ini penting sebagai mekanisme pertahanan. Namun kemudian yang menjadi problem adalah ketika batuk ini menjadi suatu keluhan yang eksesif atau berlebihan. Ini akan menjadi problem, dan ternyata batuk ini merupakan salah satu keluhan respirasi yang paling sering menyebabkan pasien datang berobat ke rumah sakit atau ke klinik kita. Jadi berdasarkan data global bahwa
dari populasi secara umum ada 5-10% populasi itu yang mengeluhkan batuk yang berlebihan. Dan kalau di Amerika dikatakan bahwa dalam setahun itu hampir ada around 30 juta orang yang berobat karena batuk. Di India dikatakan bahwa pada primary care atau puskesmas sekitar 30% pasien datang dengan batuk. Bagaimana di Indonesia? Datanya belum ada. Di kita belum ada datanya, dan ternyata batuk ini juga menghabiskan dana yang cukup besar. Kalau di Amerika dikatakan menghabiskan per tahunnya itu sampai 360 juta dolar, sedangkan secara global itu mencapai 10 miliar dolar. Dan jadi batuk ini kelihatannya suatu problem yang tidak urgent, tidak berat, tapi ternyata menyebabkan beban sosial, ekonomi yang cukup besar. Teman-teman sejawat sekalian, batuk ini tadi sudah kita sampaikan bahwa merupakan salah satu gejala yang paling sering membuat pasien datang ke rumah sakit, dan kalau pada pasien COVID-19 juga merupakan salah satu gejala yang sering, selain demam dan keluhan-keluhan sistemik lainnya. Jadi memang ketika kita menerima pasien dengan batuk, apakah itu karena COVID-19 atau kita belum tahu penyebabnya, kita harus cari betul penyebabnya apa, sehingga kita bisa terapi dengan benar dan mendapatkan etiologi sesuai dengan penyebabnya. Teman sejawat sekalian, secara umum bahwa bagaimana terjadinya batuk itu, batuk terjadi ketika adanya suatu stimulasi pada reseptor, apakah dia berasal dari mekanik reseptor atau kemoreseptor, di mana ketika terjadi stimulasi ini akan dibawa oleh nervus afferens ke sentral di medula oblongata, diproses, kemudian diteruskan lagi ke nervus efferens dan efektornya batuk. Di mana lokasi reseptor ini? Sebenarnya lokasi reseptor ini ada di seluruh airway kita, saluran napas. Mulai dari upper airway, dari paring, sampai dengan terminal bronchiolus. Namun, ada pada titik-titik tertentu yang memiliki sejumlah besar atau yang konsentrasi terbesar dari reseptor tersebut, di mana? Di laring. Sehingga ketika ada suatu proses peradangan di laring, di paring, itu dapat memicu batuk yang cukup prominent. Di mana lagi? Di karina. Kemudian di mana lagi? Di percabangan di antara main bronkus atau bronkus kanan, bronkus kiri. Sehingga ketika ada sesuatu yang merangsang, ya baik apakah di laring, di karina, atau di bifurcatio dari bronkus utama, itu dapat menyebabkan gejala batuk yang prominent. Teman-teman sejawat sekalian, tadi kita ketahui bahwa harus ada suatu stimulus, sehingga kemudian dapat terjadi batuk. Stimulusnya kita ketahui secara umum ada dua, yaitu mechanical stimuli dan chemical stimuli. Contoh mechanical stimuli itu apa? Misalnya cigarette smoke. Jadi ketika misalnya seseorang yang jarang terpapar asap rokok, tiba-tiba ada orang lain merokok di dekatnya, itu dapat memicu respon batuk pada seseorang. Penyakit lain misalnya pulmonary congestion atau yang sering kita temukan di lapangan. Kongesti paru atau edem paru, itu dapat juga pasien selain sesak napas yang berat, pasien juga mengeluhkan batuk-batuk yang sering. Mengapa terjadi rangsangan? Karena terjadi stres pada paru, sehingga menyebabkan rangsangan mekanik yang diteruskan ke medula oblongata dan muncul reaksi batuk. Yang lain misalnya atelektasis, efusi pleura menyebabkan atelektasis, itu juga dapat menyebabkan terjadinya rangsangan mekanik yang menyebabkan terjadinya batuk. Sehingga ketika kita bisa mengetahui penyebab-penyebab ini, misalnya katakanlah pulmonary congestion sebagai penyebab batuk, maka di sini kita akan memberikan terapinya sesuai dengan pulmonary congestion, yaitu kita berikan diuretik. Kalau misalnya penyebab yang lain, efusi pleura, tentunya kita akan keluarkan cairannya. Selain mechanical stimuli, yaitu chemical stimuli. Ini yang juga cukup banyak. Apa itu chemical stimuli? Umumnya berupa mediator inflamasi atau imunologikal. Ya, contohnya misalnya ketika terjadi reaksi inflamasi, banyak muncul atau peningkatan produksi bradikinin, prostaglandin, capsaicin, dan lain-lain, atau perubahan pH pada darah, itu juga dapat menyebabkan sebagai stimulus untuk terjadinya batuk. Jadi ketika ada problem-problem ini perlu kita evaluasi lebih lanjut untuk menentukan kira-kira terapi dan penyebabnya apa. Teman sejawat sekalian, setelah kita mengetahui patofisiologi, kemudian kita melihat bagaimana klasifikasi batuk. Sebenarnya klasifikasinya bermacam-macam. Yang pertama based on duration. Jadi dari durasinya batuk itu
untuk memudahkan kita mencari etiologi dibagi menjadi batuk akut, subakut, dan kronik, batuk kronik. Ya. Ini dari durasi waktunya dibagi menjadi kalau kurang dari 3 minggu, itu adalah batuk akut, kemudian 3-8 minggu subakut, dan lebih dari 8 minggu kita kategorikan sebagai batuk kronik. Mari kita lihat satu persatu. Pada batuk yang akut, tadi definisinya kurang dari 3 minggu, maka sebenarnya penyebab paling sering adalah infeksi. Apakah itu dari lower respiratory tract infeksi atau upper respiratory tract infeksi. Namun dapat juga penyebabnya bukan dari infeksi. Misalnya pada kasus-kasus yang tadi disampaikan Dr. Eliana, pada kasus COPD, pada kasus asma, ketika terjadi eksaserbasi, inflamasi meningkat, produksi mukus meningkat, itu juga dapat menyebabkan terjadinya batuk pada seorang pasien. Namun teman sejawat sekalian, ketika kita menemukan batuk ini, maka yang penting kita perhatikan atau kita cari tahu adalah ada tidak tanda bahaya pada pasien atau red flag. Pada kotak yang kanan bawah kita bisa lihat misalnya akut batuk, ada hemoptisis, atau batuk akut disertai dengan suara napas yang serak, atau ada gejala-gejala sistemik yang prominent seperti demam, berat badan yang cukup drastis. Ini merupakan tanda-tanda bahaya atau yang sehingga kita perlu melakukan investigasi untuk benar-benar mengetahui apa penyebabnya. Sehingga memang kalau di akut cup ini nanti kita bagi apakah ini life threatening batuk atau non life threatening. Life threatening umumnya itu berhubungan dengan infeksi yang severe, apakah dia pneumonia severe atau exacerbasi yang berat dari asma atau COPD, atau misalnya pulmonary embolism, atau misalnya penyakit-penyakit lain, misalnya pada kasus kardiak, misalnya acute decompensated heart failure. Ini juga dapat dia sesak napas berat, juga batuk, dan merupakan kondisi yang mengancam nyawa. Ini yang akut cup. Kemudian yang subakut, yaitu yang dari durasi waktunya antara 3-8 minggu, ini umumnya penyebabnya tadi yang post-infeksi atau non-post-infeksi. Yang post-infeksi misalnya tadi ya, misalnya pada pneumonia yang sudah perbaikan, mungkin dia ada sequel batuk yang berjalan lebih lama, atau pada asma COPD yang kadang-kadang batuknya juga sering lama ketika muncul gejala, perburukan gejala juga dengan batuk, atau penyakit-penyakit lain, pertusis atau tuberkulosis, itu juga bisa masuk ke dalam kelompok batuk subakut. Yang non-infeksius juga, yang non-post-infeksius juga demikian ya, kita perlu evaluasi apakah ini upper airway cup syndrome atau asma, GERD juga merupakan salah satu penyebab yang cukup sering. Nah, akut, subakut, kita yang penting untuk kita adalah kita harus melihat apakah ada tanda bahaya tersebut pada pasien tersebut. Dan kemudian yang terakhir, yang chronic cough itu 4 yang tersering penyebabnya, yaitu upper airway cup syndrome. Ya, ini umumnya berhubungan dengan rhinosinusitis disease. Jadi ketika misalnya kita menemukan pasien batuk kronik lebih dari 2 bulan, namun tidak ada penurunan berat badan, tidak ada yang lain-lain, kita harus evaluasi apakah ini upper airway cup syndrome, apakah ada problem dengan sinusnya dan lain-lain. Asma juga merupakan penyebab yang sering, jadi sering batuk, sembuh, bulan depan batuk lagi, seperti itu kita harus evaluasi apakah pasien ini menderita asma atau tidak. Yang lain cukup sering, yaitu problem di pencernaan, yaitu GERD, gastroesophageal reflux disease. Jadi ketika teman-teman kita menemukan kasus batuk kronik lebih dari 8 minggu, kita harus evaluasi apakah ada 4 dari penyebab tersering ini pada pasien tersebut. Teman-teman sejawat sekalian, selain dari durasi waktunya, batuk juga kita klasifikasikan dari produksi sputumnya atau mukus. Kita kenal ada non-productive cough dan productive cough. Bedanya apa? Kalau productive cough artinya batuknya itu ada produksi sputum. Berapa banyak? Dalam sehari lebih dari 30 mili. Jadi kalau pasien ada batuk, ada sputum lebih dari 30 mili, kita klasifikasikan dia ke dalam productive cough. Mukusnya seperti apa? Macam-macam warnanya. Bisa seperti gambar, teman sejawat dapat lihat, ada yang berwarna hijau, ada yang seperti rust color, seperti karat, atau seperti jelly, atau warnanya baunya tidak sedap gitu. Ternyata dari warna dan pola dari mukus itu kita bisa menduga kalau misalnya dia infeksi suatu bakteri, kira-kira bakteri apa, misalnya rust color sputum, mungkin saja ini bakterinya Streptococcus pneumonia. Kalau misalnya
smell-nya bad, not good gitu ya, kemungkinan dia suatu infeksi anaerob dan lain-lain. Jadi ketika ada dia productive cup dan kita bisa melihat bentuk sputumnya, itu bisa membantu kita untuk mengarahkan mengenai diagnosis pasien. Jadi teman-teman sejawat sekalian, untuk mendiagnosis suatu batuk itu intinya kita perlukan suatu anamnesis yang teliti, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang sesuai dengan apa kecurigaan yang kita dapatkan dari anamnesis. Misalnya ketika pasien itu kita curigain bahwa penyebab batuknya adalah asma, tentunya kita memerlukan spirometri untuk memastikan apakah betul pasien ini batuknya karena asma atau bukan. Baik teman sejawat sekalian, setelah kita melihat tadi batuk, patofisiologi, klasifikasi, dan lain-lain, kemudian kita berangkat pada bagaimana treatment dari batuk tersebut. Treatment dari batuk tersebut sebenarnya based on etiologi. Etiologinya apa? Kita treat. Seperti tadi yang dicontohkan pada slide sebelumnya, ketika batuknya karena kongesti paru, berikan diuretik. Kalau batuknya karena asma eksaserbasi, berikan nebulisasi, steroid, dan SABA, dan lain-lain. Namun, untuk menterapi batuk sesuai dengan etiologi, terkadang tidak mudah, butuh waktu. Kemudian, kadang-kadang kita juga belum tahu ini etiologinya apa, sehingga ada pengobatan simptomatik untuk batuk ini, ketika batuknya eksesif atau mengganggu. Apa saja? Jadi, ada yang namanya antitusif, ada mukolitik, dan ada juga ekspektoran. Antitusif itu apa? Untuk menekan batuk, biasanya digunakan pada dry cough, atau batuk-batuk yang mengganggu kualitas hidup sehari-hari. Jadi mekanismenya dia menghambat baik bekerja di sentral tadi di medula oblongata atau di perifer gitu ya. Jadi teman-teman kalau kita lihat bahwa kita bagi ada yang central acting, ada peripheral acting. Contohnya mungkin yang sering kita pakai kodein. Itu cukup sering kita gunakan di praktek kita sehari-hari. Dextromethorphan atau lepodropropizin itu juga cukup sering kita gunakan pada praktek kita sehari-hari. Tergantung kita lihat apakah ini central acting ataukah ini peripheral acting. Yang lain misalnya mukolitik dan ekspektoran. Dua hal ini sebenarnya sama. Jadi punya tujuan yang sama sebagai mukolitik ekspektoran untuk membantu mengeluarkan sputum, cuman cara kerjanya yang berbeda. Misalnya pada N-asetilsistein dan karbosistein, di mana dua obat ini bekerja dengan cara memotong ikatan sulfida. Ikatan sulfida itu membentuk ikatan yang membentuk kompleks protein yang itu ada pada mukus. Sehingga kalau kita berikan NaC dan karbosistein atau yang lain itu terputus, lebih encer, bisa dibantu dikeluarkan. Contoh yang lain ekspektoran misalnya guaifenesin juga sama. Jadi berfungsi untuk menurunkan viskositas dari mukus, mukusnya lebih encer, lebih mudah digunakan. Ya kita kalau pasien-pasien kita batuknya batuk yang produktif, kita bisa menggunakan atau memilih obat-obat tersebut di atas. Kemudian bagaimana batuk pada COVID? Jadi seperti disampaikan pada slide-slide di awal bahwa dry cough ini merupakan salah satu gejala yang cukup sering pada COVID. Jadi dilaporkan 60-70% kasus pasien COVID itu gejalanya batuk. Dan umumnya dia bersamaan dengan gejala-gejala lain, misalnya anosmia, atau hilangnya penghidu, agusia, hilangnya pengecapan, petik, lemah, atau loss of appetite. Jadi nafsu makannya menurun. Dan walaupun COVID-nya sudah sembuh, dapat terjadi long COVID, di mana salah satu gejala juga yang cukup sering adalah batuk. Jadi memang batuk ini problem yang cukup banyak pada pasien COVID. Dan teman-teman lihat kalau dari slide di depan, ini kalau yang orange itu yang persisten, yang blue yaitu yang akut pada pasien COVID, kita lihat ya, pada kondisi akut yaitu 50-70% terjadi batuk, sedangkan walaupun COVID-nya sudah sembuh, sudah recovery, terjadi long COVID, ternyata masih cukup banyak kejadian batuk yang persisten, ya mulai dari 10-30%, cukup banyak, sehingga ini menjadi PR buat kita sebagai tenaga medis nanti untuk membantu pasien menangani batuk sehingga kualitas hidupnya tidak terganggu karena batuk-batuk yang berlebihan. Sebenarnya bagaimana hipotesisnya batuk pada COVID ini? Sebenarnya ada cukup banyak hipotesis yang disampaikan mengenai penyebab batuk pada pasien COVID. Yang pertama dari neuroinflammation. Jadi kalau dari neuroinflammation ini
dikatakan bahwa virus SARS-CoV-2 itu masuk ke dalam sel dan menginfeksi secara langsung sel sarafnya atau sel glia. Ketika terjadi infeksi pada sel saraf, terjadi inflamasi, mengeluarkan mediator-mediator inflamasi neuroaktif. Hal ini menjadi pemicu tadi reseptor chemical tadi terus-terusan mengirim sinyal ke medula oblongata sehingga pasien itu batuk-batuk. Ya. Terus teori yang lain juga mengatakan bahwa ada neuroimmune modulation. Ini ya jalur inflamasi secara umum. Di mana ketika virus SARS-CoV itu masuk ke dalam sel, dia menyebabkan terjadi inflamasi, dikeluarkan banyak sitokain inflamasi seperti bradikainin dan lain-lain. Hal ini itu menjadi pemicu tersensitasinya chemical reseptor sehingga terus-terusan ngirim impuls ke medula oblongata. Batuk dong seperti itu ya. Yang lain misalnya ketika terjadi ARDS, edem paru, terjadi stres pada paru, hal ini juga bisa menjadi penyebab batuk, yaitu dari mechanical reseptor. Jadi cukup banyak penyebabnya. Nah, ini sebenarnya hampir sama tadi ketika SARS-CoV itu masuk ke ACE2 reseptor sehingga bradikinin meningkat pada pasien COVID dan hal ini dapat menyebabkan batuk-batuk yang berterusan pada pasien COVID-19. Kemudian dari guideline sebenarnya bagaimana terapi batuk nih pada pasien COVID gitu ya. Jadi kalau dari literatur yang dibaca sebenarnya advice untuk treat-nya itu ya sesuai dengan terapi yang ada di tempat kerja kita dan guideline lokal kita gitu ya. Jadi dikatakan di beberapa studi sebenarnya dari sejumlah obat-obatan yang ada di pasaran yang sedang dikembangkan belum ada sebenarnya suatu evidence yang bagus betul bagaimana terapi batuk pada pasien-pasien dengan acute viral infection atau pneumonia. Namun kalau kita lihat guideline dari NICE atau National Institute dari UK, mereka menterapi pasien batuk akut pada COVID-19 itu dengan menggunakan antitusif yang berasal dari opioid. Jadi mereka merekomendasikan penggunaan opioid atau kodein, antitusif atau kodein. Jadi dari NICE guideline, mereka merekomendasikan sebagai first line treatment-nya pakailah kodein. Ya, apakah dia kodein linctus yang sirup atau kodein fosfat yang tablet. Dosisnya bisa dimulai dari 15 sampai 30 mg. Itu dapat diulang setiap 4 jam, maksimal 4 kali sehari dan ini tapi kalau dari NICE guideline maksimum dosisnya cukup besar ya 240 mg dalam 24 jam. Ini dari NICE guideline. Jadi NICE guideline mengatakan kalau akut CAP pada COVID kita bisa menggunakan kodein. Nah, kodein ini sendiri dikatakan memang cukup efektif untuk menekan batuk yang disebabkan karena problem di lower airway. Gitu ya, dari systematic review juga mengatakan bahwa penggunaan kodein ini dapat menurunkan severity batuk yang cukup baik. Nah, ini sebenarnya bagaimana mekanisme kerja dari kodein, tadi dia bekerja secara sentral pada U reseptor di medula oblongata, yang kemudian di mana nanti dia akan menghambat pelepasan dari neuropeptide excitatory sehingga menurunkan batuk pada pasien. Nah, itu pada akut batuk. Namun kemudian tadi kita ketahui bahwa pada COVID-19 selain pada akut, batuk yang akut dapat juga terjadi persisten batuk. Nah, ini beberapa hipotesis yang disampaikan karena terjadinya suatu neuroinflamasin tadi ya, jalur neuroinflamasin sehingga menyebabkan adanya suatu hipersensitivitas pada sarafnya sehingga dia memudahkan terjadi batuk. Nah, pada literatur yang saya baca bahwa terkadang kita bisa mencoba menggunakan obat-obat neuromodulator untuk pada kasus-kasus batuk yang persisten, misalnya gabapentin gitu ya. Jadi bisa kita coba, nanti kita lihat bagaimana dengan pasien-pasien kita. Nah, namun yang cukup penting buat kita adalah bahwa ketika terjadi batuk yang persisten pada COVID-19, kita harus ingat jangan hanya berpatokan pada oh ini karena COVID, kita juga harus menjalankan diagnostik protokol seperti pada yang klasifikasi yang di awal-awal tadi bahwa kita harus urai satu persatu ini penyebabnya apa? Apakah memang benar hanya berhubungan dengan COVID atau memang sudah terjadi proses perubahan anatomis dari paru, misalnya lung fibrosis. Atau jangan-jangan pasien karena COVID, banyak problem, banyak obat-obatan, pasien ada GERD, itu juga ternyata bisa menyebabkan memperparah batuk pada pasien COVID-19. Nah, jadi atau penggunaan ACE inhibitor, kebetulan pasien COVID itu dia ada hipertensi dan menggunakan obat-obat ACE inhibitor, ternyata penyebab batuk persistennya adalah
ACE inhibitor. Nah, diagnosis protokol ini untuk batuk kronik kita harus jalankan, kita harus cari betul-betul pada pasien COVID kita yang menderita batuk kronik untuk benar-benar mengurai penyebabnya apa, sehingga kita bisa memberikan tata laksana yang baik. Ini mungkin slide terakhir saya. Jadi take home message-nya bahwa batuk itu merupakan suatu mekanisme pertahanan tadi ya, pertahanan alamiah dari kita untuk mencegah masuknya berbagai debu-debu atau material-material yang berbahaya ke dalam saluran napas. Namun ketika di eksesif itu menjadi suatu problem bagi kita. Dan kita tahu tadi beberapa obat-obat simptomatik yang dapat kita gunakan, mulai dari antitusif, ekspektoran atau mukolitik, dan berdasarkan NICE guideline pada pasien-pasien COVID-19 yang menderita akut CAP, kita bisa memberikan kodein sebagai first line treatment yang dimulai dari 15 mg sampai 30 mg dan sampai 4 kali sehari. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Dr. Heri atas presentasinya yang sangat komprehensif tentang batuk dan sangat informatif. Saya jadi teringat dulu pengalaman saya dulu pas 30 tahun lalu, ada seorang ibu-ibu 50 tahun yang sudah lebih 1 tahun batuk kronik, sudah keliling pada banyak dokter, akhirnya datang kepada saya sebagai pulmonologis. Ya, setelah ditanya, ya ternyata dievaluasi dengan baik, dengan anamnesis yang baik, ternyata hanya karena beliau tuh makan captopril. Ya, jadi waktu itu captopril lagi mulai in, jadi banyak dipakai, banyak. Jadi sejawat yang lupa mengatakan bahwa captopril, jadi perlu dipertanyakan seperti tadi disinggung ada pemakaian ACE inhibitor dalam satu pengobatan yang bisa bikin efek samping batuk. Ya baik, jadi selanjutnya kita akan menginjak pada sesi diskusi. Di sini dari catatan saya sudah ada pertanyaan yang masuk, terutama pertama untuk Dr. Eliana dari Dr. Wahyu Purnama. Jadi pertanyaannya, penggunaan metilsantin dalam JINA 2021 dan GO 2021 tidak begitu direkomendasikan untuk digunakan karena efek samping dan safety margin-nya yang sempit. Lalu pada kondisi apa sebaiknya digunakan? Apakah ada tempatnya untuk digunakan pada pasien COVID-19 dengan komorbid asma strep PPOK? Terima kasih. Silakan Dr. Eliana. Terima kasih, Dok. Mohon izin untuk jawab dulu, Dok. Pada pasien asma maupun PPOK terkait dengan pertanyaan yang nomor 2, pada kondisi COVID ini memang susah-susah gampang untuk tata laksana asma, terutama untuk yang eksaserbasi akut. Demikian juga dengan PPOK. Akan tetapi pesannya bahwa jika pasien dalam kondisi stabil, dalam kondisi tidak serangan, maka obat-obat yang sudah digunakan sebelumnya itu bisa dilanjutkan. Kalau memang sebelumnya menggunakan metilsantin, silahkan, itu bisa. Nah, untuk pertanyaan yang pertama mengenai metilsantin pada GINA maupun GOLD, memang dikatakan bahwa pada GINA metilsantin itu tidak direkomendasikan penggunaannya secara rutin. Dalam arti bahwa efek sampingnya lebih besar. Artinya bisa ditemukan efek samping pada pasien-pasien asma jika menggunakan metilsantin. Nah, demikian juga pada PPOK. Di GOLD itu dinyatakan bahwa metilsantin bisa sebagai salah satu alternatif pada PPOK yang stabil, sebagai istilahnya add-on juga untuk asma, dan penggunaannya juga dalam arti kalau memang sudah digunakan sebelumnya silahkan dilanjutkan. Jadi sebagai pilihan saja, Dok. Jadi bukan sebagai yang utama pada PPOK maupun pada asma. Saya kira itu, Dok. Jadi memang betul, saya setuju bahwa itu sebagai obat tambahan, bukan obat utama. Kalau 50 tahun yang lalu memang itu obat utama pada asma. Ya, apalagi metilsantin perlu diingat, nanti dia bisa berinteraksi dengan obat-obat lain. Jadi kalau kita banyak memakai
obat-obat pada pasien-pasien COVID-19 itu jadi hati-hati. Misalnya memakai dengan quinolone, ya kan? Itu nanti interaksinya akan nampak sekali, hati-hati sekali dan timbul efek samping. Baik, pertanyaan kedua ada juga untuk Dr. Eliana dari Dr. Rizky Kurota Aini. Ya, thank you for all panelists. I would like to ask, what is optimal dosage for theophylline sustained release as controller in COPD? And in which COPD patient can be consideration so that this drug will give the best outcome? Thank you. Silakan Dr. Eliana, please. Terima kasih dok. Dikatakan bahwa dosisnya itu bisa digunakan 5 sampai 7 mg per kilogram berat badan. Nah khusus untuk yang theophylline sustained release ini memang ada yang menyediakan dalam dosis 300 mg per tablet, jadi itu bisa digunakan sampai 2 kali sehari dok. Saya kira itu dok. Ya, jadi sustained release ini banyak kita pakai, jadi pemakaiannya memang harus hati-hati, ya, dipantau karena efek samping yang cukup banyak. Ya. Oke, selanjutnya juga ini ada pertanyaan untuk Dr. Heri dari Dr. Zuhairi. Izin bertanya kepada Dr. Heri, pada pasien batuk produktif yang cukup sering sehingga mengganggu tidur malam, apakah boleh diberikan antitusif pada malam hari dan diberikan ekspektoran di pagi atau siang hari? Atau ada pilihan obat simptomatik lainnya? Silakan. Terima kasih dok. Terima kasih Dr. Muhammad Zuhairi ya. Prinsipnya kita harus hati-hati menggunakan antitusif pada pasien-pasien dengan productive cough atau batuk yang produktif. Kenapa? Karena kalau kita pakai antitusif pada pasien tersebut dapat menyebabkan sputum retensi. Ketika terjadi sputum retensi, kalau jumlahnya cukup besar, itu dapat menyebabkan plak, atelektasis, dan lain-lain, atau juga dapat menyebabkan terjadi kolonisasi dari mikroba-mikroba di situ. Jadi hati-hati. Jadi kita harus evaluasi betul ketika kita akan memberikan antitusif pada pasien dengan productive cough. Jadi saya pikir ketika memang main problemnya adalah productive cough, ya kita optimalkan obat-obat mukolitik. Ya, kita lihat apakah dosis yang kita gunakan itu misalnya sudah optimal belum, gitu kan? Kalau sudah optimal, apakah ada hal lain yang menyebabkan batuknya misalnya masih produktif atau slemnya kental sudah dikeluarkan? Kita harus lihat apakah kecukupan cairan misalnya gitu ya. Apa jangan-jangan dia dehidrasi, karena dehidrasi sendiri itu membuat slemnya lebih kental, lebih sulit dikeluarkan walaupun kita sudah memberikan mukolitik dalam jumlah yang cukup. Nah, kemudian saya pikir ketika misalnya kita sudah menghadapi kasus seperti ini, kita sudah berikan mukolitik atau ekspektoran dalam dosis yang baik, namun belum perbaikan, kita bisa memberikan obat simptomatik, misalnya kita bantu dengan nebulisasi, dengan inhalasi. Itu akan membantu untuk mengencerkan dahak dari pasien. Nebulisasi dengan apa ya? Misalnya mau dengan NaCl saja, itu juga bisa membantu, atau kita berikan bronkodilator juga bisa. Jadi saya pikir hati-hati sekali kita akan memberikan antitusif pada pasien dengan produktif cough. Demikian, dok. Ya, jadi memang betul kita harus hati-hati dengan antitusif ini seperti kodein. Tapi ini ada pertanyaannya itu yang belum terjawab sepenuhnya. Jadi kalau dikasih ekspektoran pada pagi atau siang, dan kalau malam antitusif. Nah, gimana? Maksudnya memang baik juga dokternya ini mau kepingin supaya pasiennya tenang, ya, supaya pasien bisa tidur. Apakah setuju pilihan seperti itu? Saya akan melihat seberapa banyak dari produktif cough-nya. Mungkin kalau saya tidak belikan antitusif, saya mungkin akan memilih pilihan obat lain yang bisa membantu pasien untuk mengurangi iritasi. Misalnya saya berikan antihistamin pada malam hari, sehingga kita belum tahu penyebabnya apa yang produktif cough-nya ya. Tapi dengan misalnya antihistamin itu juga akan membantu pasien lebih mudah tidur dan tidak mengganggu ekspektorasi dari mukusnya. Demikian. Ya, setuju. Jadi memang betul pengalaman saya kalau apalagi pada pasien-pasien geriatri yang batuk itu efek samping antitusif kodein itu tuh obstipasi. Pasien biasa saja yang normal sudah sulit BAB, pasien lansia ini maksud saya.
apalagi kalau dapat obat antitusif. Jadi nambah masalah. Jadi hati-hati sekali penggunaan antitusif pada usia lanjut. Baik, lanjutnya untuk Dr. Heri juga dari Dr. Adwin. Berapakah dosis maksimal untuk penggunaan kodein pada pasien COVID? Dan bila telah mencapai dosis maksimal dan belum ada perbaikan klinis, apakah pilihan obat yang terbaik berikutnya sebagai second line terapi? Terima kasih. Terima kasih, Dok. Jadi dosis maksimalnya kalau kita lihat dari NICE guideline tadi, dia itu maksimalnya 240 mg. Tapi rasanya itu kalau untuk kita di Indonesia sangat besar ya. Jadi kalau kita lihat di situ bahwa kodein ini bisa diulang sampai 4 kali. Ya. Jadi tergantung nih yang kode yang kita pakai ini yang sustained release atau enggak. Kalau yang iya seperti Kodipron ya mungkin 2 kali, 3 kali juga cukup karena dia dilepas lambat gitu ya. Kalau sudah kita berikan kodein belum perbaikan gimana? Ya kita lihat ini problemnya apa gitu ya. Kalau misalnya ternyata problemnya bukan dry cough, problemnya ternyata productive cough, ya kita berikan mucolytic pada pasien. Ya jangan kita berikan kodein. Dan tadi kita lihat bahwa batuk pada COVID-19 ini kan tadi kalau hipotesisnya adalah neuroinflamasi atau neuroimun tadi ya. Nah berarti ya kita bisa juga bantu dengan antiinflamasi. Dan kebetulan memang ketika pada pasien-pasien COVID severe itu kan memang sudah dapat antiinflamasi ya, antiinflamasi steroid. Nah dengan antiinflamasi ini seringkali juga cukup membantu dok, membantu terapi pada batuk-batuk yang cukup bandel pada pasien COVID. Dan tapi memang perlu saya sampaikan memang kadang-kadang tidak mudah ya. COVID ini sudah kita berikan obat macam-macam, sudah berikan antitusif yang sentral, yang perifer, sudah diberikan antihistamin, lain-lain itu juga kadang-kadang batuknya masih cukup sulit. Jadi kalau pada seperti ini ya tentunya kita lihat faktor-faktor lain yang berpengaruh. Apakah dia misalnya jangan-jangan dia pasien COVID tapi ada komorbid asma, jadi kita perlu modus yang lain. Atau kita perlu bantu dengan fisioterapi pada pasien ini. Begitu mungkin dok. Ya, baik. Oke, karena waktu sudah habis ya, padahal mungkin masih banyak pertanyaan yang datang, tapi nanti bisa dihubungi secara pribadi. Jadi sebelum saya tutup dapat saya simpulkan bahwa dalam mengobati keluhan sesak napas atau batuk atau respiratory symptom yang kita hadapi pada pasien-pasien gangguan pernapasan, sebaiknya kita mengetahui dulu penyebab daripada penyakitnya, etiologinya, sehingga kita bisa memberikan obat apakah itu macam bronchodilator, apakah itu antitusif, segala macam, sehingga lebih tepat pengarahnya. Ya, saya rasa itu pesan yang bisa saya sampaikan. Jadi sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Eliana Muiz dan Dr. Heri Kurniawan atas presentasi yang telah disampaikan. Dan selanjutnya saya sampaikan kepada mic ini kembali ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Sama-sama. Terima kasih Dr. El. Terima kasih Her. Thank you Dr. Asril, Dr. Eliana Muiz, and Dr. Heri Kurniawan for the excellent discussion on managing respiratory symptoms. Ladies and gentlemen, this marks the end of the 5th day of the GICCIM 2021. Don't forget to join us again tomorrow at 9 a.m. for the last day of GICCIM 2021 live webinar. I am Rizky Kurota Aini. Thank you and see you tomorrow.